Seorang pria bernama Hiraku memunculkan sebuah kapak lalu mengayunkannya ke pohon di hadapannya. Namun hanya dengan satu ayunan ringan, pohon itu langsung terbelah dan tumbang. Ternyata, kapak tersebut merupakan bagian dari alat pertanian serbaguna yang dianugerahkan oleh dewa kepadanya. Di kehidupan sebelumnya, sejak kecil Hiraku mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan hingga akhirnya meninggal pada usia 39 tahun. Sang dewa memutuskan memberinya kesempatan kedua sebagai bentuk permintaan maaf, lengkap dengan tubuh sehat yang kebal terhadap segala penyakit, dan memberinya kekuatan berupa alat pertanian serbaguna yang dapat berubah menjadi berbagai macam peralatan sesuai keinginannya. Tak lama kemudian, Hiraku terbangun di tengah hutan lebat. Bisa bergerak bebas dengan tubuh yang sehat kembali membuatnya sangat gembira karena telah mendapatkan kehidupan baru. Ia memutuskan untuk memulai kehidupan keduanya di tempat itu. Sejauh mata memandang hanya terlihat pepohonan. Saat memikirkan alat pertaniannya, tiba-tiba sebuah cangkul muncul di tangannya. Dengan penuh semangat, ia mulai mengolah tanah. Seolah memiliki kekuatan sihir, cangkul tersebut mampu menggali tanah keras maupun akar pohon dengan sangat mudah. Selain itu, ia juga tidak merasakan kelelahan. Untuk bertahan hidup di alam liar, hal pertama yang harus dipastikan adalah ketersediaan air dan makanan. Ia mencoba mendengarkan dengan saksama apakah ada suara aliran air di sekitar, tetapi yang terdengar hanya gemerisik dedaunan. Di sekelilingnya pun tidak terlihat tumbuhan yang bisa dimakan. Tiba-tiba sesosok makhluk misterius melintas di belakangnya. Karena itu, ia memutuskan untuk terlebih dahulu mencari tempat yang aman untuk ditinggali. Di kejauhan, ia melihat sebuah pohon raksasa yang menjulang tinggi dan memutuskan menjadikannya sebagai pusat tempat tinggalnya. Setelah menjelajahi area sekitar dan tetap tidak menemukan sungai maupun kolam, ia menggunakan kekuatan alat pertaniannya untuk memunculkan sebuah sekop. Ia terus menggali hingga beberapa meter ke dalam tanah. Namun, setelah masuk terlalu dalam, ia kesulitan untuk keluar. Mendapat sebuah ide, ia terus menggali lebih jauh. Usahanya akhirnya membuahkan hasil ketika air jernih mulai memancar dari dalam tanah. Masalah sumber air pun berhasil teratasi. Langkah berikutnya adalah mencari makanan. Dengan sabit, ia membersihkan area sekitar sambil mencari sesuatu yang bisa dimakan, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Karena ada pohon yang menghalangi lahan pertanian yang ingin dibuatnya, ia memutuskan untuk menebangnya. Sesaat kemudian, hanya dengan satu ayunan ringan, pohon tersebut langsung tumbang. Berkat kemampuan khusus alat itu, pekerjaan berat menjadi sangat mudah. Batang pohon besar bahkan dapat dipotong seperti tahu yang dibelah menggunakan pisau. Kini ia memiliki banyak kayu, namun ia tidak tahu bagaimana cara membangun rumah. Selain itu, ia juga tidak memiliki paku untuk menyambung potongan-potongan kayu tersebut. Karena terlalu bersemangat bekerja, tanpa sadar hari sudah menjelang malam. Ia pun mulai memikirkan cara mendapatkan penerangan. Ia harus segera menyalakan api. Tetapi alat pertanian serbaguna tidak bisa berubah menjadi korek api. Yang bisa dimunculkan hanya kaca pembesar, sementara matahari sudah terbenam. Akhirnya ia melubangi batang pohon dan menggunakannya sebagai tempat bermalam. Keesokan paginya, ia segera menyalakan api. Untuk memperluas lahan pertanian, ia kembali membersihkan area sekitar. Selama menggunakan alat pertanian serbaguna, ia tidak merasakan lapar maupun lelah, sehingga pekerjaannya menjadi jauh lebih efisien. Meski demikian, aktivitas yang terus dilakukan tetap menguras tenaganya. Saat sedang mempertimbangkan untuk berburu makanan, seekor monster kelinci tiba-tiba berlari ke arahnya. Tanpa ragu, Hiraku mengayunkan cangkul dan berhasil mengalahkannya. Tak lama kemudian, daging kelinci itu sudah dipanggang dan siap disantap. Setelah menikmati makanannya, Hiraku bahkan membuat sebuah toilet sederhana. Namun setelah mencobanya, ia merasa masih ada yang kurang. Akhirnya ia membangun dinding pelindung dari papan kayu sehingga toilet tersebut menjadi lebih nyaman digunakan. Kini tibalah saatnya mengolah lahan pertanian. Ia mulai membayangkan berbagai tanaman yang ingin ditanam, seperti kentang, tomat, mentimun, serta beragam buah dan sayuran lainnya. Namun Hiraku tak memiliki bibit untuk ia tanam. Keesokan paginya ia terkejut karena di lahan yang baru saja ia olah telah tumbuh tunas muda. Tampaknya itu juga merupakan efek alat pertanian serbaguna.